saat ibu-ibu sedang berarisan dan arisan itu diadakan di sebuah rumah yang cukup sempit. Lalu salah satu daripada anggota arisan itu kemudian bertanya kepada si ibu yang punya rumah ini, "Enggak terlalu sempit rumahmu dengan beberapa anakmu di sini?" Saudara, statement yang nampaknya biasa-biasa itu menjadikan si ibu ini dari awalnya rumah yang terasa lapang walaupun sempit, mulai masuk di dalam hati dia. Ketenangan yang selama ini dirasakan oleh keluarga yang banyak anak tetapi sangat sempit dan selama ini aman-aman saja, membuat sang pemilik rumah mencoba mencari rumah yang lebih lebar. Tetapi akibatnya apa? Dia dikejar-kejar oleh bank karena KPR-nya tersendat-sendat. Bukannya mendapat rumah yang lebih lebar, malah terpaksa rumah yang lebar dan rumah yang sempit itu pun tidak didapatkan oleh si ibu bersama dengan suami dan anak-anaknya. Saudara laki-laki saat mengunjungi adik perempuannya yang disayangi, yang saat itu sedang melahirkan, setelah sekian lama bertahun-tahun tidak dapatkan anak, sang kokonya ini kemudian mengunjungi adik perempuannya. Dalam kondisi pelan-pelan sederhana, si koko kemudian nanya, "Hadiah apa yang suami berikan kepada kamu ketika kamu melahirkan anak bagi suamimu?" Tanda petik. Si memenya itu menjawab singkat, "Nggak ada tuh." Setelah laki-lakinya kemudian menimpali, "Masa sih? Apa engkau tidak berharga di sisi dia? Aku sering memberikan hadiah untuk istriku, bahkan bukan hanya untuk hari-hari istimewa dan hal-hal yang penting." Siang itu percakapan itu selesai. Sorenya ketika suaminya datang dengan kelelahan setelah bekerja banting tulang di tempat kerja yang tidak mudah juga, dia melihat istrinya sedang ngambek tidak mengasuh anaknya dan kemudian suaminya itu kemudian bertanya, "Anakmu nangis kamu diam saja?" Lalu kemudian dilontarkanlah si istri, "Memang aku tok yang harus mengurus anakmu?" Dan bla bla bla, dan terjadilah percakapan ringan kakak beradik itu membuahkan konflik pertengkaran, bahkan kemudian makin runcing beberapa minggu ke depan dan akhirnya terjadilah apa yang disebut perceraian. Soal statement-statement yang nampaknya atau pertanyaan-pertanyaan yang nampaknya sederhana, biasa saja, tapi akibatnya tidak biasa-biasa saja. Saudara, apa yang ingin sebenarnya saya sampaikan? Saudara, kadangkala kita kemudian berpikir, apakah sesuatu yang kita sampaikan, kita lontarkan, apa untungnya? Apa akibatnya? Dalam sebuah konteks yang lebih besar, yaitu kesatuan. Saudara, dalam hidup bermasyarakat, kita sangat mudah untuk menemukan perbedaan demi perbedaan. Mulai dari perbedaan fisik. Mata saya yang sempit dengan beberapa mayoritas orang Minahasa yang punya alis mata, sedangkan saya tidak punya garis mata, akan menjadi masalah bukan? Dialek saya yang lebih condong ke Jawa dengan dialek saudara yang lebih Minahasa, bisa jadi masalah? Bisa. Warna kulit, cara kita menyambut, belum lagi masalah kepentingan partai yang berbeda, komunitas yang berbeda. Bahkan mungkin kepentingan yang berbeda ketika kita duduk di gereja yang sama. Bisa kepentingan kekuasaan, kepentingan uang, kepentingan nama, atau apapun lah sebutannya. Cara kita melihat sesuatu, menilai sesuatu, paradigma kita bisa juga kita permasalahkan. Kalau kita mau cari perbedaannya yang membuat kita bisa terpecah-pecah. Memang perbedaan-perbedaan itu akhirnya membuat gereja itu lebih mirip perkumpulan daripada persekutuan. Walaupun kita duduk di tempat yang sama, di waktu yang sama, kita boleh berdampingan bersama-sama. Melakukan aktivitas, disuruh berdiri, kita suruh duduk. Kita ikut semua sama. Kita mungkin menerima asupan yang sama. Tetapi tidak ada kebersamaan atau kesatuan. Permisi tanya, 2-3 kursi di samping kita, berapa yang kita kenal? Di belakang kita, di depan kita. Inilah kelebihan dan kekurangan gereja yang jemaatnya besar. Di dalam zaman modern yang dimana kita terasa seolah-olah di dalam dunia maya itu begitu dekat, tapi dalam dunia yang real kita jauh. Dan celakanya, kalau lebih dalam lagi, tidak sedikit kemudian terjadi perpecahan karena perbedaan-perbedaan itu. Sehingga sampai maaf tanda petik berdarah-darah untuk boleh mempersatukan kesatuan gereja. Di mana terjadi kecurigaan atau mungkin prasangka terhadap sesuatu hal. Sehingga kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita duga.
Saudara, jemaat Efesus memang tidak ada indikasi adanya perpecahan, tidak. Namun Paulus mengingatkan dan menginginkan setiap orang-orang yang ada di dalam Yesus dan menikmati panggilan bersama dengan Yesus. Di dalam ayat pertama dikatakan bahwa seorang tahanan karena Tuhan menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Kita sama-sama dipanggil Yesus. Berpadanan, sesuai, seirama, seharmoni dengan panggilan itu, yaitu panggilan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa, menjadi berkat bagi banyak orang. Memang kita sadar kesatuan roh itu bukan usaha manusia, anugerah Tuhan. Namun Tuhan inginkan dan nanamkan kita untuk kita berperan di dalam anugerah Tuhan untuk boleh katakan memelihara. Dan itu butuh komitmen, butuh perjuangan. Saya sadar di sinode juga ada terjadi goncang-gancing dengan berbagai isu-isu yang muncul di sinode kita. Dan itu realita. Saudara, menjelang akhir 1980-an di Afrika itu, atau berkataan di dunia barat juga, ada 22.000 gereja independen. So bayangkan, kalau dibandingkan dengan Katolik, dibandingkan dengan agama yang lain, tidak separah dengan kita. Dengan munculnya berbagai denominasi, cara penjangkauan, maaf dengan alasan yang mungkin dirohanikan. Perpecahan itu berkat atau kutuk. Ketika saya jadi ketua panitia ulang tahun Kalam Kudus Bandung ke-50, dan kami mengundang Pendeta Peter Wongso sebagai pendiri salah satunya untuk perkembangan Kalam Kudus ke seluruh Indonesia, kami wawancara untuk membuat buku. Wang Muse, kenapa Kalam Kudus Bandung pada tahun sekitar ini 1950-an awal begitu. Kita pecah. Lalu Pendeta Peter Wongso bilang, jangan sebut pecah. Sedang berkembang. Walaupun kemudian kita pecah ya. Sehingga muncullah ada sebuah gereja namanya Gereja Sidang Kristus. Yang kemudian mendirikan beberapa gereja dan menjadi sinode Sidang Kristus. Saudara, perpecahan atau pertumbuhan? Tergantung paradigma kita melihatnya. Hans Kung juga seorang pakar gereja mengatakan demikian. Kehadiran berbagai aliran gereja yang secara bersamaan muncul memang tidak membahayakan kesatuan gereja menurut Hans Kung. Tapi yang menjadi sesuatu yang berbahaya kalau kita kemudian muncul sektarian yang mengatakan gerejaku lebih baik daripada gerejamu. Gerejaku lebih penuh dengan roh daripada gerejamu. Gerejaku lebih rohani daripada gerejamu. Gerejaku lebih alkitabiah daripada gerejamu. Itu yang seringkali memecah belah. Saudara, melihat kondisi-kondisi ini, maka tidak salahnya kemudian Rasul Paulus, walaupun itu ribuan tahun yang lalu dikatakan, kita juga harus berjuang, dikatakan, berusahalah, spodasontes atau spodaso dalam apa kata kerjanya. Spodaso itu adalah sebuah usaha dengan tenaga, dengan terencana, untuk melihat jauh ke depan pada satu tujuan yang sedang kita rencanakan. Usaha yang disiapkan dengan segala kalkulasi untuk bagaimana menghadapi rintangan-rintangan. Misalnya perpecahan, perselisihan pendapat dan sebagainya. Seorang yang spodaso adalah seorang yang berjuang dengan komitmen, dengan segenap tenaga. Saudara, kita bergereja bukan hanya sekedar kita menikmati, duduk, diam. Yang penting saya dapat siraman firman Tuhan, just okay, pulang, sudah. Enggak, ada satu tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Tetapi aku melatih tubuhku. Menguasai seluruh tubuh kita ini supaya apa? Sesudah memberitakan Injil, aku tidak ditolak. Saudara, kita duduk diam di sini bukan hanya sekedar untuk menikmati pertumbuhan rohani. Salah? Enggak. Tapi enggak cukup di situ. Kita sedang berjuang mempersiapkan hari Minggu kumpul untuk kemudian selesai ini keluar bertemu dengan masyarakat untuk kita kemudian memberitakan Injil. Supaya ketika kita memberitakan Injil kita tidak ditolak. Itu tujuannya. Supaya nama Tuhan dikenal dan dimuliakan oleh jemaatnya. Persatuan memang tidak mudah. Saudara, iblis mengintip di jendela-jendela gereja untuk bagaimana bisa mengacaukan, merusak kesatuan dengan segala perbedaan pendapat, ras, budaya, bahasa, ego sektoral kita, status sosial kita, ekonomi dan bla 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 yang lain. Mungkin kekuasaan lah,
atas nama-nama lah dan sebagainya. Seperti satu kutipan pendeta Yosua di gereja di Jakarta berkata demikian. Bahwa di gereja tidak semuanya adalah orang-orang baik. Memang kita orang-orang berdosa. Kita semua orang-orang jahat yang Tuhan kumpulkan ada di gereja untuk boleh mengalami anugerah pertobatan dari Tuhan. Kita dulunya bukan orang baik. Kita dulunya adalah orang jahat yang kemudian diberikan anugerah untuk boleh datang duduk di gereja. Menikmati sebuah anugerah untuk berjuang bersama-sama dari antara beberapa orang-orang jahat ini. Dengan segala egosentris mereka, kita berkumpul untuk hanya menyembah kepada Tuhan. Saudara, lebih mudah menciptakan perpecahan daripada memelihara kesatuan dalam ikatan damai sejahtera. Kebiasaan yang buruk menjadi sebuah kebiasaan yang baik, dan kebiasaan yang baik menjadi lebih baik lagi ketika kita memiliki komunitas yang baik. Bukan hanya sekedar itu, ketika kita memiliki komunitas yang baik, energi kita menjadi energi yang positif. Sebuah kekuatan yang kita bisa galang untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Saya teringat sekitar tahun 94 ketika saya melayani sebuah gereja di dalam pelayanan saya. Memang gereja ini sulit bertumbuh karena apa? Majelis berkelahi dengan majelis. Majelis berkelahi dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan yang lain gak cocok. Hamba Tuhan berkelahi dengan jemaat. Jemaat berkelahi dengan majelis. Upek-upek di situ. Energi yang mereka miliki yang seharusnya untuk bersatu. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Hanya untuk berkelahi. Menjatuhkan satu dengan yang lain. Saudara, kesatuan adalah untuk menggenapi tujuan Allah. Celakalah kalau gereja kemudian tidak jauh dengan partai politik. Disusupi oleh keinginan-keinginan tertentu. Sehingga kemudian kacau balau dan akhirnya terjadilah perpecahan. Bagaimana langkah praktis untuk kita boleh bersatu? Yang pertama, fokuslah pada persamaan. Bukan perbedaan. Mencari perbedaan gampang. Mencari kelemahan seseorang sangat gampang. Kalau mencari kekurangan saya, mudah. Tinggallah sama saya 1 bulan cukup, akan kurang. Setelah akan menemukan segala kekurangan saya. Benar. Bukankah kita manusia berdosa lebih melihat pakai kacamata negatif, karena kacamata saya negatif, plus ada positifnya juga. Tapi lebih condong untuk lihat yang menggunakan yang negatif. Tuhan berikan kita ini kacamata kayak kacamata tua saya ini loh. Pakai yang negatif atau yang positif. Tapi seringkali kan negatif. Negatifnya kan lihat ke depan. Yang positif kan di bawah. Jarang kita mau tunduk ke bawah. Carilah persamaan dalam sebuah ikatan damai sejahtera. Bukankah pemecahan belahan terjadi itu sebagai tanda kita kurang dewasa? Kita sedang bergeser pada hal-hal yang kurang penting untuk kita menjadikan penting itu. Saudara, mari kita menjadi pemersatu bukan pemecah belah. Mari kita menjadi alat Tuhan bukan alat iblis. Sehingga gereja boleh bertumbuh, berkembang bukan untuk membesarkan diri. Tapi dengan kebesaran, pekerjaan yang makin luas, pemberitaan firman Tuhan makin besar, makin luas juga, makin mudah. Dan terakhir, jangan jadi landhogger. Soalnya landhogger itu adalah seorang pengendara yang selalu jalannya pelan, tetapi selalu ambil jalan kanan. Saudara pernah ketemu landhogger? Sukacita saudara? Atau saudara tet. Dengan tenang dia telah peluduk. Dan terjadi beberapa tabrakan karena apa? Banyak landhogger khususnya berbahaya itu di jalan tol. Kalau saudara merasa pelan, ya menyampinglah. Berikan kepada yang lebih cepat. Saudara dalam pelayanan bukankah begitu juga? Saya tinggal beberapa tahun lagi pensiun dan sedang mempersiapkan dan juga mendorong yang muda-muda ini untuk boleh up lebih besar daripada saya. Lebih besar daripada Musa Eto. Supaya gereja ini lebih besar lagi. Soalnya mereka muda berjuang kalau tidak ada support. Ya Johanto kok masih begini sih apa semua bla bla. Mereka kalau gak ada jam terbang, kalau gak ada support bagaimana mereka bisa besar. Nah ujuk-ujuk kemudian menjadi besar kalau gak ada apa? Jam terbang dan disupport oleh kita-kita yang senior. Kalau kita menghambat dan kita jalannya pelan, jangan menghambat yang mereka yang mau lari cepat. Kita hanya mengingatkan, jangan terlalu kenceng ya Johanto, Muse, Cese atau majelis. Ya, kita boleh memberikan input-input, tapi jangan tarik mereka supaya mereka jangan lari kencang. Jangan.
Kalau kita banyak punya 1-2 karunia, berikan pada mereka yang punya banyak karunia. Kita di bidang kita sudah nikmati dan syukuri dengan karunia yang kita miliki untuk kita bisa melayani apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan jadi landhogger dalam pelayanan. Masing-masing Tuhan berikan untuk kita terus berkembang, maju. Yang muda-muda itu bertumbuh pesat. Saya kagum ada satu gereja, 2 minggu ini saya berturut-turut setelah ibadah pertama di sini, tugas di pertama, saya ikut di 9:30 di ibadah itu. Luar biasa. Mereka yang memimpin pujian anak-anak muda semua. Beranikah kita begitu? Kenapa yang muda? Pakaiannya mereka begini-begini. Masa mereka nggak pakai dasi? Mereka nggak begini. Udah dikritik semua. Saya luar biasa kagum. Itu gereja cukup tua dan gereja itu juga gereja Tionghoa, tapi bisa memberikan pada anak-anak muda dengan style mereka anak muda. Mereka pimpin pujian, menggerakkan jemaat. Luar biasa. Saudara doakan semoga kami di gereja kami, saya berdoa. Semoga bisa juga seperti itu. Memberi kesempatan yang muda-muda itu bisa memimpin. Biarkan mereka memimpin dengan zaman mereka. Kita bukan jangan dulu kami begini-begini. Dulu kami kok sekarang kok begini. Ya memang sekarang berbeda. Ada seorang hamba Tuhan nanya kepada saya, Muse, bagaimana melihat hamba-hamba Tuhan zaman sekarang? Ada perbedaan? Iya pasti ada perbedaan. Tantangan berbeda, komitmen berbeda, bukan berarti komitmen kalian yang lebih muda berbeda dengan kita. Seolah kita lebih komitmen, kita lebih semangat, lebih energik. Enggak, masing-masing ada pergumulan, ada tantangan. Maju terus, saya gak akan menuntut kalian seperti saya zaman saya tahun 80-an. Kenapa? Pendeta saya yang senior dulu, yang angkatan 60-an tidak menuntut saya harus seperti dia. Mari berikan yang terbaik. Jadilah kita perekat kesatuan bagi gereja yang kita yang besar ini. Yang sangat mudah untuk bisa pecah belah. Kesatuan itu penting. Karena di kesatuan itu ada berkat. Dan ada kekuatan.